Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Ferencia Trintas Simajuntak dari kelas MJ72, Program Studi Manajemen. Hari ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dan relevan bagi kita semua, yaitu mental health di era generasi Z. Generasi Z atau generasi yang lahir di awal milenium ini tumbuh dalam dunia yang sangat berbeda dari generasi sebelumnya. Teknologi media sosial dan perubahan sosial yang cepat telah membentuk cara kita hidup dan berinteraksi. Teknologi dan media sosial telah menjadi integral dari kehidupan generasi Z. Namun, di sisi lain, mereka juga menjadi sumber stres dan kecemasan. Media sosial seringkali menampilkan gambar-gambar yang ideal dan terkadang tidak realistis, yang dapat menimbulkan tekanan untuk mencapai standar tertentu. Penting bagi kita untuk mengakui bahwa apa yang kita lihat di media sosial tidak selalu mencerminkan realitas. Kita harus belajar untuk menghargai diri kita sendiri dan tidak membandingkan diri dengan orang lain berdasarkan apa yang kita lihat di internet. Generasi Z menghadapi tekanan akademik yang sangat tinggi. Persaingan untuk mendapatkan tempat di universitas terbaik dan mencapai kesuksesan dalam karir dapat menjadi sangat menekan. Penting bagi kita untuk mengingatkan diri bahwa kesuksesan bukan satu-satunya hal yang sangat penting dalam hidup. Keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi juga sangat penting. Orang tua dan para pendidik juga harus berperan dalam membantu generasi Z mengelola tekanan ini dengan memberikan dukungan emosional dan mengajarkan keterampilan manajemen stres. Salah satu hal yang membedakan generasi Z adalah keterbukaan mereka dalam membicarakan isu-isu sensitif, termasuk mental health. Generasi Z lebih cenderung untuk mencari dukungan dan berbicara tentang perasaan mereka dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Ini adalah hal yang sangat positif karena menunjukkan bahwa orang lebih nyaman untuk mencari bantuan ketika mereka membutuhkannya. Namun, kita juga harus memastikan bahwa generasi Z memiliki akses ke sumber daya dan dukungan yang mereka butuhkan untuk mengatasi masalah mental mereka. Pendidikan tentang mental health juga semakin penting. Generasi Z perlu diberikan informasi yang benar dan akurat tentang bagaimana menjaga kesehatan mental mereka. Ini termasuk mengenali tanda-tanda awal stres dan kecemasan, serta mengetahui cara-cara untuk mengatasi masalah ini. Sekolah dan komunitas harus berperan dalam memberikan pendidikan ini melalui program-program kesehatan mental dan pelatihan bagi guru dan tenaga medis. Orang tua dan komunitas juga memiliki peran penting dalam mendukung mental health generasi Z. Mereka harus menjadi pendukung yang baik dan memberikan lingkungan yang aman bagi anak-anak mereka untuk berbicara tentang perasaan mereka. Komunitas juga dapat berperan dalam memberikan dukungan dan sumber daya bagi mereka yang membutuhkan. Dengan dukungan yang tepat, kita dapat membantu generasi Z untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi dan memastikan bahwa mereka dapat hidup dengan kesehatan mental yang baik. Kesimpulan dari pidato saya ini, mari kita ingat bahwa kesehatan mental adalah bagian penting dari kehidupan kita. Pentingnya menjaga kesehatan mental tidak bisa diabaikan, terutama di tengah tekanan hidup yang semakin meningkat. Kita harus belajar untuk menghargai diri sendiri, menjaga komunikasi dengan orang terdekat, dan aktif dalam kegiatan sosial. Dengan cara ini, kita dapat mencegah gangguan mental
dan meningkatkan kualitas hidup kita. Dan juga kita harus saling mendukung satu sama lain dalam menjaga kesehatan mental agar bisa mencapai potensi terbaik kita sebagai individu dan sebagai generasi. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental bagi diri sendiri dan orang lain. Mental health atau kesehatan mental adalah isu yang harus kita prioritaskan di era generasi Z. Dengan keterbukaan pendidikan dan dukungan yang tepat, kita dapat membantu generasi Z untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi dan memastikan bahwa mereka dapat hidup dengan kesehatan mental yang baik. Mari kita semua berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan memahami. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Saya berharap teks pidato ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih.